Jumpa lagi bersama Redaksi Agromedia. Kali ini kita akan menelusuri seluk-beluk budidaya dan bisnis si ikan berkumis. Apalagi kalau bukan lele. Lele tergolong ikan air tawar yang tahan banting. Ia tidak membutuhkan kualitas air seperti yang disyaratkan pada ikan air tawar lainnya. Asalkan pakannya terpenuhi dengan baik, lele bisa dipastikan hidup dan berkembang. Lantas, mengapa memilih lele sebagai komoditas budidaya? Banyak alasan logis yang membuat budidaya lele layak untuk dijadikan sebagai ladang usaha. Lele termasuk ikan yang rakus. Karena itu, tak heran jika pertumbuhannya lebih cepat daripada ikan air tawar lainnya, seperti ikan mas, ikan nila, dan patin. Artinya, masa pemeliharaan lele lebih singkat, sehingga panen lebih cepat. Teknik pemeliharaan lele pun cukup sederhana. Penggantian air tak harus sesering seperti membudidayakan ikan bersisik lainnya. Yang dibutuhkan hanya ketelatenan. Karena masa pemeliharaan yang relatif singkat, perputaran modal pun terbilang cepat. Modal ini dapat digunakan untuk pembiayaan periode usaha selanjutnya. Selain itu, lele juga tergolong ikan yang relatif tahan penyakit. Yang tak kalah pentingnya, permintaan lele di pasaran terbilang stabil, bahkan terus meningkat. Sebut saja di Yogyakarta yang menyerap lele sekitar 14 ton setiap hari. Di wilayah Jabodetabek, permintaan lele menembus angka 150 ton per hari. Angka tersebut belum mampu dipenuhi oleh suplai yang ada saat ini. Di tanah air, ada beberapa jenis lele yang dikenal masyarakat. Namun, ada 3 jenis lele unggul yang lebih populer dibudidayakan oleh petani. Di antaranya, lele dumbo, lele sangkuriang, dan lele piton. Untuk memulai usaha budidaya lele, ada beberapa hal yang harus disiapkan. Di antaranya, kesiapan modal, pemilihan segmen usaha, pemilihan lokasi, kemampuan teknis, analisis usaha, serta mencari jaringan untuk pemasaran hasil panen. Budidaya lele menyediakan pilihan usaha yang dapat dilakoni siapapun. Segmen ini meliputi usaha pembenihan lele, usaha pembesaran lele, dan usaha pembenihan sekaligus pembesaran lele. Masing-masing segmen memiliki kekuatan dan kelemahan. Usaha pembenihan lele tidak memerlukan biaya produksi yang terlalu besar. Belum lagi masa pemeliharaan yang lebih pendek. Namun, secara teknis, segmen ini membutuhkan ketelatenan ekstra dan perlakuan khusus jika dibandingkan dengan usaha pembesaran. Sebaliknya, pembesaran lele terbilang relatif mudah, tanpa perlakuan khusus. Dengan jumlah kolam yang memenuhi standar dan pemberian pakan yang teratur, segmen ini pun secara ekonomi menguntungkan. Sebelum melakoni usaha pembenihan lele, pembudidaya perlu menyediakan indukan lele yang siap dipijahkan. Indukan tersebut dapat dibeli di balai benih ikan di setiap provinsi, di unit pembenihan rakyat,
atau pada petani lele yang memang terpercaya menjual indukan lele unggul. Lalu, bagaimana ciri induk lele yang siap pijah? Lele betina yang siap pijah ditandai dengan bentuk perut yang membesar ke arah anus, pergerakan lamban, lubang kelamin membulat, membesar, dan berwarna kemerahan. Jika perut diurut perlahan ke arah anus, akan keluar butiran telur berwarna kekuningan. Pada induk jantan, ciri-ciri lele siap pijah ditandai dengan pergerakannya yang lincah, alat kelamin yang meruncing dan terlihat jelas. Jika perut induk lele jantan dipijat ke arah anus, akan keluar cairan putih kental. Sebelum dipijahkan, lakukan pemberokan. Caranya, masing-masing indukan ditempatkan di kolam terpisah selama 1-2 hari. Selama itu juga, lele tidak diberi makan. Tujuannya untuk membuang kotoran dan mengurangi kandungan lemak dalam gonad. Menunggu masa pemberokan, siapkan kolam pemijahan. Jenis kolam yang biasa digunakan diantaranya kolam semen, kolam terpal, atau kolam fiberglass. Pada prinsipnya, ada 3 metode yang dikembangkan untuk memijahkan lele. Di antaranya, secara intensif, semi-intensif, dan alami. Pada pemijahan lele dengan teknik intensif, induk lele betina harus disuntik dengan Ovaprim untuk merangsang pematangan sel telur. Namun, pemijahan lele pada bahasan kali ini menggunakan teknik pemijahan alami. Pemijahan ini hanya sedikit melibatkan campur tangan manusia. Pemijahan alami tidak mensyaratkan adanya penyuntikan hormon perangsang. Berikut ini tahapan pemijahan lele secara alami. Pertama, isi kolam fiberglass dengan air hingga setinggi 20-30 cm. Gunakan air yang bersih dan jernih. Kedua, masukkan indukan satu persatu ke kolam pemijahan. Gunakan seser besar untuk menangkap indukan lele. Umumnya, lele dimasukkan ke kolam pemijahan pada sore hari. Ketiga, pasang kakaban di kolam pemijahan. Atur agar kakaban tenggelam sekitar 10 cm di bawah permukaan air. Keesokan paginya, kakaban akan dipenuhi telur-telur lele. Pindahkan kakaban tersebut ke bak atau kolam penetasan yang sudah disiapkan. Pemindahan ini harus segera dilaksanakan karena induk lele bisa saja memakan telurnya sendiri. Umumnya, larva lele baru diberi makan pada hari kelima. Pakan yang diberikan berupa cacing sutra. Selepas pemberian cacing sutra, larva diberi pakan bubuk. Kemudian benih dipelihara di kolam pendederan. Selama pemeliharaan benih, air dijaga agar tidak tercemar. Penggantian air dilakukan dengan cara mengurangi air setengah kolam, lalu mengisinya dengan air baru. Jika sudah mencapai ukuran 2 hingga 3 cm, benih lele dipindahkan ke kolam pemeliharaan yang lebih besar.
Di kolam ini, benih dipelihara hingga mencapai ukuran tertentu. Misalnya, ukuran 5-7 cm, 7-10 cm, atau 11-12 cm. Karena itu, di antara masa pemeliharaan di kolam tersebut akan dilakukan beberapa kali penyortiran agar ukuran benih seragam serta untuk mencegah kanibalisasi. Setelah mencapai ukuran yang diinginkan pasar, benih lele dapat dipanen. Biasanya, pasar menginginkan benih berukuran 7-10 cm dan 11-12 cm. Benih yang dipanen dimasukkan ke kolam sortir yang dilengkapi hapa. Untuk memudahkan penyortiran, gunakan baskom sortir sesuai ukuran benih yang diinginkan. Benih yang tidak lolos sortir, terutama yang masih di bawah kualifikasi ukuran, ditempatkan terpisah di hapa lainnya. Benih ini akan dipelihara lagi di kolam pendederan hingga mencapai ukuran siap panen. Benih yang lolos sortasi kemudian dihitung secara manual. Untuk pengangkutan jarak jauh dan dalam jumlah banyak, gunakan drum plastik yang telah dilubangi dan diisi air. Tempatkan benih di baskom, lalu masukkan ke dalam drum plastik. Namun, untuk pengangkutan jarak dekat dan dalam jumlah sedikit, gunakan kantong plastik yang telah diisi oksigen. Benih siap dipasarkan. Untuk usaha pembesaran lele, dapat menggunakan kolam tanah, kolam semen, maupun kolam terpal. Kita pun dapat memanfaatkan kolam taman atau kolam terpal untuk budidaya di pekarangan rumah. Semuanya tergantung kondisi dan kemauan Anda. Langkah awal yang harus dilakukan pada usaha pembesaran lele berupa pengondisian kolam. Kegiatan ini meliputi pengapuran, pengeringan kolam, pengisian air, dan pemupukan. Dalam buku Pintar Budidaya dan Bisnis Lele ini, tidak disarankan menggunakan pupuk kimia. Disarankan menggunakan pupuk kotoran ayam. Jika pengondisian kolam telah selesai, saatnya benih lele ditebar di kolam pembesaran. Sebaiknya penebaran benih dilakukan pada pagi atau sore hari. Pada waktu-waktu tersebut, suhu air terbilang normal. Sejak penebaran benih hingga 5 hari ke depan, lele tidak diberi pakan pabrikan. Biarkan benih lele memakan pakan alami yang ada di kolam. Setelah itu, selama 3-4 hari, benih lele mulai diberikan pelet.
Sebelum diberikan, pelet sebaiknya direndam selama 5-10 menit. Untuk 1 kg pelet, cukup menggunakan 1 gelas air. Setelah lunak, pelet dapat diberikan ke benih lele. Setelah masa pemberian pakan pelet rendam, benih dapat diberi pelet secara biasa hingga panen. Untuk menjaga kondisi air, kolam pembesaran lele dapat diberi pupuk. Pupuk dapat langsung diaplikasikan ke kolam pembesaran. Di daerah Gunung Sindur, Bogor, kolam-kolam pembesaran lele sengaja ditumbuhi tanaman air berupa eceng gondok yang berfungsi sebagai shelter lele dan sumber pakan alami. Sebelum memulai pemanenan, bersihkan terlebih dahulu tanaman air di permukaan kolam. Gunakan mesin diesel untuk menguras air kolam. Sambil terus dikuras, pemanenan sudah dapat dilakukan. Gunakan jala yang dilengkapi pemberat untuk menangkap lele. Lele yang terjaring kemudian dipindahkan ke tong menggunakan seser. Angkut tong berisi lele ke bak penampung sementara.
Pindahkan lele dari bak penampung ke kotak penampung untuk disortir. Kotak ini terbuat dari kayu yang dilapisi terpal. Biasanya, petani membagi hasil sortirannya ke dalam 3 kategori grade, yakni lele BS, lele daging, lele sortir. Lele BS berukuran 4-6 ekor lele per kilogram. Lele daging berukuran 7-10 ekor per kilogram. Sedangkan lele sortir berukuran 11 ekor atau lebih per kilogram. Lele daging mempunyai harga lebih tinggi daripada lele BS. Biasanya, kedua grade ini berbeda harga sekitar Rp2.000. Sementara itu, lele sortir akan dipelihara lagi di kolam berbeda hingga mencapai ukuran lele daging. Selanjutnya, lele yang telah disortir ditimbang dan dimasukkan ke dalam karung guna ditempatkan dalam drum plastik yang telah diisi air. Selain menggunakan drum plastik, wadah untuk pengangkutan lele bisa menggunakan terpal atau kain baliho yang dibentangkan di bak mobil. Bak ini selanjutnya diisi air dan lele bisa langsung dimasukkan ke dalam bak. Ada beberapa jalur yang dapat ditempuh untuk memasarkan lele. Di antaranya, pola pemasaran melalui lembaga dan pola pemasaran umum. Selain sebagai pembudidaya, bisnis lele menawarkan peluang usaha lain seperti penyewaan tanah untuk dibuat kolam, penyewaan kolam pembesaran, menjadi agen pakan lele, usaha makanan olahan lele, dan menjadi pedagang pengumpul. Pada akhirnya, keuletan dan kreativitas menjadi kunci sukses bisnis dan budidaya lele. Semoga tayangan ini memberi inspirasi dan menambah pengetahuan teknis Anda. Sampai jumpa pada buku-buku terbitan Agromedia selanjutnya. Salam sukses.